جينا نعدكم بالعيد نسألكم ليش ما في عنا الأعياد ولذيله يا عالم أرضي محروقة أرضي حريري مسروقة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia. Saya Udail Akhras, saya dari Palestina, dari Gaza, dan saya tinggal di Indonesia dari 2 tahun. Saya lahir di Gaza sampai umur 21. Saya insya Allah hari ini mau cerita sama kalian tentang hari Nakbah, tentang hari malapetaka. Itu artinya Nakbah, musibah besar. Dan saya mau cerita sama kalian bagaimana Palestina sudah di bawah penjajahan dari Israel. Itu mulai tanggal 15 Mei 1948. Jadi sekarang sudah ada 73 tahun, hampir 73 tahun Palestina di bawah penjajahan Israel sampai sekarang. Dan penjajahan Israel itu yang terakhir di dunia. Jadi setiap negara sekarang sudah mulai merdeka, sudah merdeka. Indonesia merdeka, Malaysia merdeka, negara-negara Arab juga sudah merdeka, kecuali Palestina masih di bawah penjajahan Israel. Dan apa ceritanya, bagaimana itu penjajahan Palestina? Dulu sebelum Nakbah, sebelum hari malapetaka, orang-orang Israel datang dari seluruh dunia ke Palestina, dan kita orang-orang Palestina yang bantu orang-orang Yahud. Mereka datang dari Eropa, dari Amerika, dari Kanada, dari Australia, dimanapun di dunia. Dan kita yang bantu, kita yang kasih makanan, kasih tempat tidur, kasih minuman, dan segala macam. Sebelum mereka kuat dan mereka pelan-pelan buat pendudukan di Palestina. Setelah itu mereka support dari England. Karena apa? Karena sebelum ada Israel, sebelum bangun negara Israel, Palestina di bawah penjajahan England. Selesai Khilafah Utsmani, jadi England penjajahan Palestina. Setelah itu penjajahan dari Israel. Jadi orang-orang Israel datang dari seluruh dunia ke Palestina. Mereka belum ada senjata, belum ada apapun. Jadi pelan-pelan support dari England, dan mereka buat pendudukan di Palestina. Mereka buat bisnis, mereka mencuri tanah dari orang-orang Palestina, mereka mencuri makanan, mencuri apapun di Palestina. Setelah itu pelan-pelan sudah ada seperti tentara kecil untuk Israel di dalam Palestina. Belum ada negara, tapi masih ada tentara. Sudah ada tentara Israel, namanya Haganah. Haganah itu tentara Israel waktu belum bangun Israel di Palestina. Dan orang-orang Palestina hatinya baik, dia tidak pikir akan penjajahan dari orang-orang Yahudi yang datang dari seluruh dunia. Mereka melakukan sama orang-orang Yahud baik dan bersahabat, menyeriakin untuk mereka. Tapi orang-orang Yahud itu mereka kaum berkhianat, dan mereka kaum jahat, sangat jahat. Pelan-pelan sudah ada kuat, sudah menkeluar orang-orang Palestina dari rumah-rumahnya, dan mereka masuk ke area-area Palestina. Mereka bunuh orang-orang Palestina dengan berapa ratusan orang Palestina dibunuh di satu kali waktu begitu. Dan orang-orang Palestina yang tinggal di area lain, mereka dengar, jadi mereka hilang. Dan hanya 1 juta dari orang Palestina sudah berhijrah ke Mesir dan ke Jordan dan ke Lebanon, ke Syria, negara-negara yang keliling Palestina. Mungkin ada orang dia tanya, negara-negara Arab melakukan apa, buat apa untuk Palestina kalau orang-orang Israel, orang-orang Yahudi penjajahan Palestina? Waktu itu negara-negara Arab, tentara-tentara yang di dalam negara-negara Arab masih di bawah kontrol England. Karena apa? Karena England penjajahan Jordan dan penjajahan Mesir waktu itu, dan Prancis penjajahan Syria dan penjajahan
Lebanon. Jadi setiap tentara negara-negara Arab di bawah penjajahan negara yang lain, dan juga kontrol general-general yang kontrol di tentara-tentara Arab waktu itu dari England, dari Jerman, dari Prancis, dari seluruh dunia, bukan orang-orang Arab yang kontrol. Jadi sudah ada connection dan communication antara general yang kontrol di tentara Arab bersama tentara Israel yang ada di Palestina. Tanggal 15 Mei 1948 sudah bangun Israel di Timur Tengah, dan itu Israel seperti pisau di dalam hati Timur Tengah, dan pisau di dalam hati umat Islam sampai sekarang. Dan juga apa yang terjadi, apa yang hasil setelah bangun Israel, 1 juta orang-orang sudah berhijrah dari Palestina ke negara-negara yang dekat dari Palestina seperti Lebanon dan Jordan dan Mesir dan Syria, dan sampai sekarang orang-orang Palestina berada di dalam Jordan di kampung-kampung namanya mukhayyamat. Al-mukhayyamat itu kampung-kampung untuk orang yang berhijrah, homeless, dan sampai sekarang mereka berada. Jadi mereka sudah buat anak, dan anak-anaknya masih di Lebanon dan Syria, belum datang ke Palestina. Nenek aku juga seperti itu, tapi kita berhijrah di dalam Palestina dari kota namanya Bi'rus Saba, itu di dalam Palestina yang namanya sekarang Israel, ke Gaza. Tapi Gaza masih ada di Palestina, dan berhijrah nenek aku, my grandfather, hijrah dari Bi'rus Saba ke Palestina, tapi ke Gaza itu di dalam Palestina sampai sekarang. Jadi saya homeless sampai sekarang. Walau saya lahir di Gaza, di dalam Gaza, tapi negara kampung asli yang punya aku itu di dalam Palestina, di dalam Israel sekarang. Jadi 1 juta orang sudah berhijrah. Kedua, hanya 40% dari tanah Palestina sudah di bawah penjajahan, sudah mencuri dengan orang-orang Israel. Ketiga, Al-Quds sudah di bawah penjajahan Israel juga. Keempat itu orang-orang Palestina yang masih ada di Palestina sudah dibunuh. Hanya 300.000 orang yang di bawah yang dibunuh dari Israel, syahid. Dan sampai sekarang hanya 500.000 syahid sampai sekarang, dari 73 tahun sampai sekarang yang sudah ada di Palestina. Itu kurban-kurban untuk Allah Azza wa Jal, karena itu penjajahan Israel sangat-sangat jahat. Mereka bunuh siapapun di Palestina. Mereka tidak ada berbeda antara orang tua, anak kecil, laki, wanita. Mereka tidak ada. Mereka bunuh kalau orang Palestina. Kenapa Israel penjajahan Palestina? Pertama, karena Palestina adalah tanah nabi-nabi, adalah tanah berkah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran Karim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dan ketiga, Palestina adalah tanah antara tiga, antara Eropa dan Amerika, dan antara Eropa dan Asia dan Afrika. Dan Israel sekarang, Palestina al-Muhtallah, Palestina yang di bawah penjajahan, adalah posisi strategi, sangat-sangat strategi. Jadi berapa negara keliling Palestina, Jordan,
Syria, Lebanon, Mesir, Laut Merah, banyak titik tentang Palestin, keliling atau sekitar Palestin. Apa yang kita harus buat untuk saudara-saudara kita di Palestin? Pertama, kita harus berdoa untuk mereka setiap hari, setiap salat, setiap waktu. Tidak ada orang keluarin kita dari rumah-rumah kita, alhamdulillah kita bisa tidur dengan nyaman. Kita harus merasa di orang lain. Dan juga kedua, kita harus berinfak fisabilillah dengan Allah Azza wa Jal, bersedekah dan bantuan orang-orang yang miskin di seluruh dunia, bukan orang Palestina saja. Yang ketiga, kita harus buat promosi Palestina di seluruh dunia dan di sosial media. Karena apa? Karena banyak orang-orang di dunia tidak tahu informasi tentang Palestina. Mereka tidak sampaikan informasinya. Jadi kita harus sampaikan informasi dari Palestina dan itu wajib atas kita semua. Dan keempat, kalau kita tidak bisa pergi ke Palestina dan bawa senjata dan jihad fisabilillah untuk memerdeka Palestina, kita bisa doa dan kita bisa melakukan yang lain untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan Allah Azza wa Jalla akan bertanya setiap orang dari manusia apa melakukan untuk Al-Masjid Al-Aqsa, apa melakukan untuk Palestina. Kenapa? Karena Palestina bukan milik orang-orang Arab saja, bukan milik orang-orang Palestina saja, tapi Al-Masjid Al-Aqsa Mubarak dan Palestina milik umat Islam karena dia tanah wakaf dan dia tanah Al-Isra wal Mi'raj. InsyaAllah di video lain saya akan bicara tentang An-Naksa. Hari An-Naksa itu 1967, waktu mulai penjajahan semua tanah Palestina dari Israel. InsyaAllah Azza wa Jal nanti kita ketemu lagi InsyaAllah Azza wa Jal di video lain. Saya minta doa dari kalian dan jangan lupa like di video ini dan share sama sahabat kalian untuk bisa mereka tahu informasi dari Palestina. Dan terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.